itu pernah divonis mati leukemia oleh dokter. Setelah hasil lab ya. Setelah dilakukan BMP, pemeriksaan sumsum tulang belakang. Ini Aisyah katanya, anak saya ini baru setahun kemo, tapi sel kankernya sudah 0. Saya katakan sama profesor, karena kegembiraan saya katakan ada lagi satu. Apa kata profesornya? Saya katakan, dia ini setiap hari menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lihtadiya laula Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu kembali pada program Dialog Podcast Infomu.co dari Muhammadiyah Sumut Center yang dipancarluaskan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara di lantai 3. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat dakwah yang telah memberi support kepada kami, men-subscribe, kemudian men-like dan men-share kegiatan-kegiatan dakwah yang kita lakukan. Semoga dakwah ini bermanfaat bagi masyarakat dan terutama bagi warga Perserikatan dimanapun Anda berada. Amin. Sahabat dakwah Muhammadiyah, persoalan-persoalan pendidikan dan lain sebagainya tidak pernah henti-hentinya untuk kita diskusikan. Karena kita berharap dari lembaga-lembaga pendidikan Islam ini akan lahir kader-kader mujahid Islam yang siap untuk mengembangkan syariat dakwah yang berkemajuan. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, hari ini kami berbahagia sekali kehadiran seorang tokoh muda, ulama muda, kalau barangkali masih muda ya, dibanding saya barangkali masih jauh lebih muda, yang punya reputasi yang cukup menggembirakan. Beliau adalah mujahid kita di dalam pendidikan, yakni Bang Dr. Andus Edi Suhairi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana dunia pendidikan yang sedang kita hadapi? Apa kesibukan sekarang? Selain fokus di pesantren Bang, kemudian saya juga ngajar di kampus, kemudian seringnya belakangan kunjungan ke daerah-daerah, pelatihan-pelatihan gitu. Di pesantren, pendampingan sekolah untuk bagaimana sekolah bisa lebih baik ke depan. Ya, pendampingan bisa seperti apa pendampingan dilakukan? Ya, biasanya pengalaman beberapa sekolah yang saya dampingi berawal dari informasi atau cerita-cerita dari teman-teman bahwa kami butuh di dalam pembinaan manajemen sekolah, kemudian upaya peningkatan kompetensi guru. Kemudian saya hadir di situ memberikan pelatihan dan akhirnya mereka meminta saya untuk terus mendampingi sekolah itu. Semacam konsultan gitu ya? Semacam konsultan. Orang bilang konsultan begitu. Apa menariknya yang Abang lakukan dalam perjalanan kegiatan seperti itu? Apa kira-kira yang bisa ditularkan kepada kawan-kawan lain? Iya, dunia pendidikan ini kan sebenarnya sesuatu yang urgen ya. Ya, sama pentingnya dengan dakwah. Ya, intinya adalah bahwa kita melakukan semacam transformasi ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita kembali kepada definisi pendidikan, proses transformasi pengetahuan, internalisasi nilai-nilai dan humanisasi. Jadi ketika kita menikmati itu artinya kita sedang berusaha membangun masa depan. Ya, konteksnya kita umat Islam tentu membangun masa depan kaum muslimin yang lebih baik melalui pendidikan. Nah, apa yang menarik di situ? Kunjungan atau kegiatan pendampingan yang saya lakukan di beberapa daerah, di beberapa sekolah, menjadikan saya nggak mau lepas dari dunia pendidikan ini.
Nggak mau lepas karena memang kondisi pendidikan kita itu bukan lemah, sehingga kita memang harus hadir di situ gitu. Iya. Selain penting, saya juga melihat beberapa kondisi kelemahan yang perlu diperbaiki. Iya. Ya, Bang. Jadi kenapa saya mengatakan tidak mau melepaskan itu? Karena ada juga Bang yang narik saya ke politik. Ya. Begitu. Mereka narik saya ke politik ya dengan ya macam lah alasan perhitungan mereka kenapa mereka narik saya ke politik. Tapi saya menolak itu. Ya. Gitu. Bang, gimana sih dunia pendidikan kita di Sumatera Utara, terutama lembaga-lembaga pendidikan Islam hari ini? Iya, satu Memprihatinkan atau barangkali seperti apa? Jadi satu sisi kita melihat ada kegembiraan, Bang. Hari ini kegembiraan yang kita lihat sudah mulai ada keinsafan batin dari kaum muslimin untuk menjadikan pesantren terutama itu sebagai pilihan. Kalau tidak saya menyebut alternatif. Kalau saya membedakan antara pilihan dengan alternatif. Nah, tentu semakin berkembangnya pesantren itu menunjukkan ada kebutuhan di situ. Karena apa yang dirasakan oleh orang-orang tua yang anaknya disekolahkan di pesantren, mereka dapat semuanya. Tidak hanya dapat umum, pengetahuan ya, kognitifnya, tetapi mereka juga dapat adab di situ. Anaknya terdidik secara karakter. Dan itu yang hilang di sekolah-sekolah itu umum yang hilang. Ya. Ya, kalau orang bilang di pesantren tidak ada bahasa Inggris, ada. Malah saya lihat anak-anak pesantren lebih bagus bahasanya. Bahasa Inggrisnya ada, bahasa Arabnya juga ada. Jadi lingkungan atau milieu itu membantu anak-anak pesantren itu membangun kepribadian dan intelektualitas lebih bagus. Nah, tetapi satu sisi tidak kurang juga kita melihat hal-hal yang perlu dibenahi. Kalau tidak, saya ingin mengatakan memprihatinkan. Kenapa? Karena sekolah-sekolah kita itu banyak dikelola tidak berorientasi mutu. Jadi beberapa kunjungan pelatihan yang saya berikan di beberapa sekolah, mulai dari kelemahan leadership. Kelemahan leadership itu kepala sekolah tentunya. Mudirnya Kelemahan leadership, kemudian itu disebabkan lemahnya kompetensi kepala sekolah, kemudian lemahnya kompetensi para guru, lain lagi manajemennya, lain lagi pemanfaatan media gitu. Nah, kayaknya ini perlu nih berperan ini media seperti inilah ya. Apa kita sebut ini, Bang? Ya, media dakwah kita ya. Media dakwah kita, ya kan? Untuk memberikan topangan kepada sekolah-sekolah, mungkin untuk mengendorse bahwa ini sekolah harus jadi pilihan. Sekolah Muhammadiyah contohnya, itu jangan jadi alternatif, tapi pilihan. Jadi pilihan. Jadi kalau alternatif itu kan ada beberapa ya. Ada beberapa pilihan, maka dia jatuhkan ke situ. Biar anaknya tidak nakal, sekolahkan pesantren, sekolah Muhammadiyah. Atau barangkali biar biayanya bisa lebih murah gitu ya. Itu alternatif kan? Alternatif. Kalau pilihan itu memang tidak punya yang lain. Tidak punya yang lain. Artinya dia loyal di situ. Nah, itu yang memang harus kita edukasi masyarakat kita. Ya. Tapi kan tidak bisa mengedukasi masyarakat untuk menjadikan itu sebagai pilihan. Tapi kan dua belah pihak. Sekolah juga harus punya komitmen untuk berbenah kan. Nah, perjalanan Abang menjadi semacam konsultan beberapa sekolah umum yang berbasis Islam dan pesantren, ini mana lebih sulit melakukannya? Yang pendidikan lembaga Islam yang bukan pesantren, tapi dan satu lagi lembaga pesantren memang mana lebih susah? Jadi kalau kita lihat, Bang ya, kesulitan di pesantren, tapi sekarang sudah ada perubahan lah ya. Dalam hal bagaimana merubah mindsetnya, ya sekarang kan dalam pikiran masyarakat kita, pesantren ini kan lembaga tradisional. Itu kesannya Mas ya? Iya. Kesan di masyarakat, demikian juga cara pengelolaan di dalam sekolah itu sendiri gitu. Jadi memang ada beberapa guru itu yang punya mindset nggak perlu kali lah untuk berbenah menuju modernitas umpamanya. Jadi mereka ingin bertahan di status quo bahwa pesantren itu adalah pendidikan tradisional, maka identik dengan kaum sarungan, ya kan? Identik dengan kejumutan dan lain sebagainya. Artinya itu harus kita kikis ya, Bang ya.
tradisional, jumud, sarungan gitu ya, tidak punya masa depan gitu ya. Makanya saya dalam pelatihan-pelatihan itu memberikan dorongan kepada guru. Ya, pertama kita rubah dulu mindset tentang pentingnya berubah. Iya. Jadi saya biasa dalam pelatihan itu Bang memperkenalkan tentang 5 visi perubahan, ya, 5 pilar perubahan gitu. Apa itu? Dimulai dari merubah visi kita tentang sekolah, merubah visi kita tentang dunia pendidikan. Iya. Satu, yang kedua, merubah visi kita tentang pentingnya skill, ya, di dalam pengelolaan sekolah umpamanya, mengelola pesantren, sehingga kita mengelola sekolah itu tidak dengan cara-cara apa adanya. Contoh sekarang, Bang, contohnya. Sekarang kan di dunia pesantren lah, itu lazim ada yang disebut dengan pengabdian. Jadi anak-anak yang baru tamat aliyah, itu mengabdi jadi guru. Abang bisa bayangkan itu. Kata orang first graduate itu, baru tamat dari SMA, aliyah, lantas dia menjadi guru. Dan tanpa ada keinginan dari kepala sekolah untuk mendorong peningkatan kompetensinya. Gitu. Padahal dia baru tamat. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Cara dia mengelola sekolah, cara dia mengelola kegiatan anak-anak, sebagaimana pengalaman yang dia peroleh waktu dia masih belajar. Nah, S1 saja itu masih penting, perlu kita tingkatkan skill, kompetensinya. Apalagi yang baru tamat. Itu. Abang masih punya keyakinan besar bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik yang umum, maksudnya berbasis Islam dan pesantren itu masih bisa kita dorong untuk menjadi pilihan-pilihan. Masih, Bang. Bang, ya? Masih. Tapi di mananya yang paling penting sekali yang harus kita lakukan di awalnya, selain tadi barangkali kompetensi pimpinan manajemen dan kalau silabus bagaimana? Jadi saya jawab dulu yang pertama ini untuk sahabat dakwah yang Muhammadiyah yang menyaksikan program ini. Bagi saya yang pertama yang harus dibangun itu adalah bagaimana menguatkan leadership. Ya. Karena lemah leadership itu akan membawa turunan yang kelemahan yang banyak. Ya. Kelemahan ketidakmampuan dia untuk merencanakan program. Kelemahan di dalam mengorganize sekolah, kelemahan di dalam mengaplikasikan, mengimplementasikan program, kelemahan di dalam evaluasi dan pengawasan, turunan daripada lemahnya leadership. Nah, makanya ini yang harus diperbaiki. Yang kedua apa? Sistem. Jadi kalau kita bicara sistem itu kan komponen-komponen ya. Komponen-komponen yang ada di sekolah yang semua harus digerakkan dan dihidupkan sebuah pemahaman bahwa komponen itu harus bergerak bersama. Tidak ada satu komponen pun atau sub dari sistem itu yang lepas bergerak sendiri. Walaupun kadang-kadang ada orang juga yang menyalahi salah pemahamannya bahwa guru harus diberikan kemandirian. Akhirnya apa? Dia bergerak sendiri. Kemandirian yang dimaksud bukan bermakna bisa bergerak sendiri begitu, tapi tetap di dalam pengawasan. Sekarang beberapa sekolah lembaga pendidikan Islam itu cenderung menjual, tanda kutip, menjual program-program tahfiz Quran dan lain sebagainya. Itu menarik, tapi barangkali ada masalah juga nggak di dalam? Masya Allah, sekarang Bang, saya melihat ya, atau saya masuk mungkin disebut puluhan sekolah lah ya. Sebahagian besar, kalau tidak ingin saya katakan semua sekarang itu, artinya hampir saya boleh pastikan hampir tidak ada sekolah-sekolah yang berbasis Islam yang tidak menjadikan tahfiz Quran sebagai program unggulan mereka. Tapi seperti apa program itu sendiri berjalan? Ya, itu dia kelemahannya lebih pada manajemen. Makanya Bang, saya kan juga memberikan pelatihan ya. Saya kasih judul itu namanya manajemen tahfiz
profesional namanya. Kemarin saya baru ngasih pelatihan juga itu di Percut Setuan 2 hari, ya. Nah, di situ kita melihat satu sisi tahfiz itu dijadikan sebuah program unggulan. Itu bagus sekali. Ya. Tapi banyak sekolah itu tidak punya manajemen cara tata kelola yang bagus di dalam proses pembelajaran tahfiz Quran. Makanya ketika saya ngasih pelatihan, saya tanya dulu sebelum itu. Berapa target ini ya Pak Ustadz? Berapa targetnya anak SD? Setelah mereka tamat, berapa juz yang mereka hafal? Dia katakan 3. Maka setelah saya edukasi, kita kasih pelatihan, itu targetnya naik jadi 6. Dengan kualitas hafalan yang bagus. Kalau dalam istilah tahfiz Quran kan dikenal dengan mudkin istilahnya. Mudkin itu artinya hafalannya itu lengket lah kira-kira gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar pernah menghafal, tapi memang hafal. Kalau dalam istilah ilmu menghafal Quran disebut dengan menghafal bil ghaib katanya gitu, atau menghafal mudkin hafalannya gitu. Nah, masalahnya di situ. Masalahnya lebih pada kelemahan manajemen di dalam proses pembelajaran tahfiz Quran. Dan itu banyak, Bang. Banyak. Karena ketidakmampuan. Jadi ada yang sekolah yang 6 tahun umpamanya SD, mereka target 1 juz ya dalam 6 tahun. Setelah saya latih, itu menjadi 6 juz dalam 6 tahun. Ada sekolah SMP juga yang awalnya 3 juz, 3 tahun saya latih, itu naik targetnya menjadi 8 juz. Ada yang di Riau itu 3 tahun, mereka punya target 3 juz, tapi setelah saya latih itu dapat 12 juz dalam 13 tahun itu. Bang, ada nggak hubungannya antara tahfiz anak-anak yang hafal Quran dengan kecerdasan mereka di sekolah? Tapi jangan jawab dulu, nanti akan kita jawab di segmen kedua. Sahabat dakwah Muhammadiyah, begitu komprehensif yang dijelaskan Ustadz Edi Suhairi tentang bagaimana pendidikan di dunia Islam hari ini, baik di lembaga-lembaga Islam yang non pesantren dan bagaimana di pesantren, dan bagaimana program-program tahfiz yang menjamur di berbagai sekolah, dan itu bahkan menjadi jualan banyak pesantren untuk menarik banyak pelajar di sana. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, termasuk bagaimana modernisasi sekolah-sekolah Islam terkait dengan pengembangan ilmu informasi dan teknologi atau IT yang sekarang sangat berkembang pesat. Kita akan lanjutkan perbincangan ini pada segmen kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Sahabat muslim, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perkenalkan bahwa kami adalah dari pesantren Imam Ahmad. Lembaga pendidikan Imam Ahmad ini adalah sebuah lembaga pendidikan formal. Kita mengkhususkan lembaga pendidikan ini untuk putri-putri Bapak Ibu sekalian. Sebagai sebuah lembaga pendidikan formal yang setaraf atau setingkat madrasah aliyah atau sekolah menengah atas, fokus pada kurikulum diniyah. Kurikulum diniyah yang kita maksud itu adalah bahwa kita fokus di dalam pembinaan bahasa Arab. Mungkin Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian, sahabat muslim mengenal dengan istilah kitab kuning. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita membekali para santri dengan keterampilan berbahasa Inggris.
Yang ketiga, fokus kurikulum di pesantren Imam Ahmad ini adalah dirosah Islamiyah. Kita memfokuskan penggunaan kitab-kitab turoth, yaitu kitab-kitab para ulama. Ini kita berikan kepada para santri agar mereka mengenal lebih dekat kitab-kitab yang pernah ditulis oleh para ulama tentang al-Islam. Kemudian juga di pesantren Imam Ahmad ini, anak-anak yang belajar di sini, kita akan berikan target kepada mereka, atau fokus kurikulum yang selanjutnya adalah menghafal Quran. Kita menargetkan bahwa anak-anak santri yang bersekolah, yang menyantri, yang belajar di pesantren Imam Ahmad ini selama 3 tahun, mereka selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengarkan di segmen pertama bagaimana kondisi lembaga pendidikan Islam Indonesia hari ini, dan bagaimana pesantren-pesantren kita yang seharusnya adalah menjadi pilihan bagi umat untuk menyiapkan kadar-kadar atau sumber daya manusia yang mumpuni menghadapi masa depan yang berkemajuan itu. Ada 2 hal yang barangkali yang menarik akan kita bahas pada segmen kedua ini adalah bagaimana hubungan atau korelasi antara mereka yang penghafal Al-Quran, mereka yang belajar Al-Quran, itu dengan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan kognitifnya. Kita tanyakan kepada Bung Edi Ustadz Edi yang barangkali punya pengalaman, segudang pengalaman tentang itu. Bung Edi, apa hubungan antara kecerdasan dengan menghafal Al-Quran? Jadi kan Bang, saya kan ngelola pesantren tahfiz Quran ya. Mahat tahfiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah di Tanjung Merawa, Deli Serdang. Jadi di pesantren kami itu banyak orang yang buat penelitian. Terakhir ada 2 penelitian yang menarik itu Bang. Lebih kurang judulnya ini adalah hubungan menghafal Al-Quran dan peningkatan kecerdasan kognitif. 1. Yang kedua, hubungan menghafal Al-Quran dengan peningkatan kecerdasan spiritual. Jadi kognitif, kita sebutlah kepintaran, kecerdasan. Kalau spiritual kaitannya dengan akhlak, ibadah, ya kan, keimanan kita. Jadi kedua-dua penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, korelasi, dengan menggunakan korelasi Parson gitu kan. Singkatnya, mereka melihat ada korelasi yang signifikan. Saya kasih contoh, yang pertama itu tingkat signifikansinya sampai 0,7 atau 70% sekian gitu. Yang kedua ada yang sampai 82%. Kontribusi menghafal Quran terhadap kecerdasan. Kontribusi menghafal Quran terhadap kecerdasan kognitif dan kecerdasan spiritual. Nah, ada yang ketiga. Hubungan menghafal Al-Quran dengan kesehatan fisik. Nah, ini yang menarik salah satu. Barangkali punya pengalaman Pak ini. Iya, saya di keluarga sendiri sebenarnya Bang. Jadi 2 anak saya itu kan alhamdulillah mereka menyelesaikan hafalan Qurannya 30 juz. Ya. Dua-duanya? Dua-dua. Putra-putri? Dua-dua putra-putri. Putra-putri. Mereka juga sekarang sudah berumah tangga. Ini berapa? Anak putra berapa? 3? Anak 3. Ya. Yang laki-laki 1 di tengah. Mereka sudah selesai. Ya. Suaminya juga sudah selesai dalam menghafal Quran. Ya, alhamdulillah. Jadi anak saya yang perempuan ini, itu pernah divonis mati leukemia. Oleh dokter. Setelah hasil lab ya. Setelah dilakukan BMP, pemeriksaan sumsum tulang belakang. Dinyatakan dia leukemia dan ALL, dan divonis mati. Usianya tidak lama. Ya. Jadi setelah setahun diadakan kemoterapi. Ya. Sebelum itu saya dipanggil oleh dokter mengatakan saya diminta sabar. Karena dia mengatakan bahwa penyakit ini mematikan dan resikonya sama seperti yang lain, kematian. Iya. Tapi setelah setahun saya dipanggil sama profesornya. Itu kemonya sekali sebulan? Oh, ada yang 4 hari,
kemudian Kemo lagi. istirahat Istirahat. 2-3 hari, kemo lagi. Ya. Ada yang sampai 15 hari kemoterapinya, istirahat 2 hari, kemo lagi sampai setahun. Itu usia berapa dia mulai kemo? Ketika itu 14 tahun. 14 tahun. Putri, ini putri ini ya. ya. Siapa namanya itu? Aisyah. Aisyah. Ya. Aisyah. Ya. Jadi setelah setahun profesornya ini melakukan BMP, pemeriksaan Ya. sumsum tulang belakang untuk mengetahui seberapa banyak lagi sel kankernya. Maka dalam pertemuan itu saya ditanya, apa yang Bapak lakukan dengan Aisyah katanya. Saya katakan, kami disiplin kemo. Tidak ada satu jadwal kemo pun Ya, kita yang kami lepaskan. Ya. Kemudian apa? Saya katakan, saya kasih dia air zam-zam. Saya kasih minyak zaitun yang dalam keyakinan saya itu adalah obat. Penyembuh. Madu barangkali ya. Madu juga. Kemudian apa lagi? Saya katakan, saya jaga perasaannya. Karena profesor yang meminta saya untuk menjaga perasaan Ya, anak-anak sensitif ya. sensitif. Lalu saya tanya sama profesornya, ada apa? Dia katakan, kami pun heran Pak katanya. Karena biasanya penderita leukemia ini itu mendapatkan sel kanker 0 setelah melakukan kemo 2 tahun. Ini Aisyah katanya, anak saya ini baru setahun kemo, tapi sel kankernya sudah 0. Saya katakan sama profesor, karena kegembiraan saya katakan, ada lagi satu. Apa kata profesornya? Saya katakan, dia ini setiap hari menghafal Quran. Setiap hari dia setorkan satu halaman yang dia hafal kepada uminya. Spontan profesor itu mengatakan, inilah yang saya yakini katanya, bahwa menghafal Quran mempercepat kesembuhan Aisyah. Dan kesadaran itu tidak banyak dimiliki banyak orang ya. Ya, seharusnya punya kita sebagai umat Islam. Karena kan Al-Quran sendiri nyebut gitu Bang. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmah. Allah turunkan Quran sebagai penyembuh. Dan kita masih kadang-kadang terjebak dengan kesirikan ya dalam penguatan-penguatan tadi itu kan. Itu tadi, karena Al-Quran tidak dijadikan pilihan. Tapi alternatif ya. Alternatif. Iya. Untuk usir setan. Orang, bukan itu saja Bang. Orang, kalau dia pilihan, itu yang utama. Jalan utama yang dia lakukan. Padahal Allah sebutkan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmah. Begitu juga anak saya yang kedua Bang. Ya, sekarang Aisyah seperti apa sekarang? Usia berapa sekarang? Sekarang 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Hafalannya sudah 30 juz. Sudah 30 juz. Kalau leukemianya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Artinya dia sudah hidup normal ya. Sudah hidup normal, punya anak 2. Ya, yang nomor 2. Yang nomor 2 itu diponis fibromialgia. Nah, itu apa itu? Jadi semacam penyakit akut saraf di belakang, nggak bisa dipegang. Kalau dipegang dia mengalami sakit trauma yang panjang gitu. Jadi kata dokter yang merawat ini, fibromialgia ini penyakit saraf langka di Indonesia, karena biasanya dia menyerang perempuan di usia 30 tahun di India. Jadi di Indonesia sendiri termasuk yang langka. Punya denyut yang sangat kuat gitu. Saya bawa dia berapa kali berobat ke... Suka tiba-tiba pening begitu? Nggak pening. Nggak pening ya? Sakit, mendenyut gitu. Dia kalau pagi itu umur berapa dia ketika itu? SMP kelas 3. Sama-sama Aisyah SMP kelas 3 juga. Ya. Kemudian apa kita 3 tahun lamanya dia berobat. Saya sempat bawa berobat juga ke Malaysia juga kan. Tapi tidak ada perkembangan. Di usia SMA, saya masukkan dia ke pesantren. Saya masukkan dia ke pesantren, ngafal Quran. 3 bulan ngafal Quran, saya datang kunjungan. Ketika itu dia katakan namanya imam namanya. Sambil mukul pundaknya. Dan ketika itu saya terkejut. Karena nggak usah dipukul, disentuh aja biasanya. Udah jerit dia ya? Udah jerit dia. Dia katakan, Buya, imam sekarang sudah sembuh katanya. Sambil mukul. Dia yang mukul sendiri? Oh iya. Dan sudah bisa main bola lagi katanya. Dan itu setelah dia 3 bulan menghafal Quran dan tidak makan obat. Alhamdulillah. Tidak makan obat. Iya. Itu dia. Jadi signifikan. Kesembuhan Al-Quran itu signifikan gitu. Nah, ini keyakinan ini sesungguhnya yang butuh kita kembangkan ya, kita tularkan kepada banyak orang pemahaman seperti itu. Gitu. Kita kembali ke pembicaraan masalah lembaga pendidikan. Ustaz Edi banyak mengelola sebagai konsultan di lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren. Ini kan dunia kita kan dunia teknologi hari ini, dunia global yang nggak bisa lepas dari perkembangan teknologi itu. Tapi masih banyak pesantren-pesantren yang kita punya, itu masih
belum tersentuh dengan dunia teknologi ini, baik pembelajarannya, baik proses kegiatan anak-anak itu sendiri, pesantren. Apa pandangan Bang ini? Iya, seharusnya memang diperkenalkan dengan dunia digital ya sebagai indikator modernitas pendidikan Islam. Tetapi memang banyak masalah juga, Bang. Apa masalahnya? Kalau saya lihat di sekolah, umpamanya dialog-dialog dengan kepala sekolah. Yang pertama memang minimnya dana operasional yang dimiliki oleh sekolah sendiri. Karena pengembangan IT itu mahal ya? Ya. Nah, mungkin Abang apa nih Bang? Ada yang viral sekarang nih nggak? Abang ngikuti nggak yang viral tentang mahalnya sekolah-sekolah Islam? Wah, itu sekarang viral nih Bang sekarang. Bukan perguruan tinggi ya? Bukan. Perguruan tinggi yang lalu, ya kan, sempat apa istilahnya uang kuliah itu kan? Di Medan sekitarnya ada suatu pesantren yang biaya uang belajarnya 30 juta itu. Ya. Dekat Tembung ya? Jadi sekarang ini kan sedang viral nih pembahasan tentang mahalnya biaya pendidikan sekolah-sekolah Islam, tuh Bang. Nah, jadi apa yang jadi masyarakat mengeluhkan itu? Kepala sekolah dan staf juga mengeluhkan rendahnya biaya pendidikan yang memungkinkan untuk ditarik dari masyarakat berupa SPP. Nah, jadi minimnya dana operasional sekolah inilah yang menyebabkan menjadi alasan sekolah untuk tidak bisa menyediakan fasilitas itu. Walaupun memang tidak dipungkiri juga. Ada banyak juga sekolah-sekolah yang punya program komputer digital, ya kan, konten kreator yang mengajarkan hal-hal yang terkait dengan teknologi itu, gitu. Tapi tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Masih sedikit. Nah, sepertinya ini media center ini juga perlu nih, Bang. Ya, kolaborasi dengan sekolah untuk membantu sekolah, ya kan. Jadi seperti di sebuah tempat yang juga saya aktif di di media ini, itu banyak sekolah yang buat kerjasama dengan media, ya, kerjasama dalam hal memperkenalkan kepada siswa pentingnya media digital untuk masa depan. Kan ada semacam moto tuh Bang, siapa yang menguasai teknologi informasi, maka dia akan menguasai masa depan gitu ya kan. Karena kalau kita lihat bagaimana proses pembelajaran di Timur Tengah ya, teknologi sangat masuk ya di sana. Jadi barangkali upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan di tengah keterbatasan kita, tapi teknologi ini bisa kita adopsi juga masuk ke lembaga-lembaga pendidikan kita. Ada dasar-dasar ya, dasar-dasar edukasi, artinya memang di sekolah sepertinya untuk zaman ini tidak mungkin untuk tidak memperkenalkan teknologi digital kepada para santri. Nah sekarang pertanyaannya, di sekolah kami nggak punya. Nah, saran saya, mungkin sekolah itu bisa berkolaborasi ya dengan media-media, dengan institusi yang mereka di dalam pemanfaatan teknologi digital. Kan di sekolah itu kan kalau umpamanya kita lihat Bang ya, di instrumen akreditasi umpamanya, di situ kan ada kemitraan yang harus dibangun dan yang dituntut dari sekolah, kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri yang disebut di istilah DUDI namanya. DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini kan jarang sekali dilakukan oleh sekolah-sekolah. Harusnya dimanfaatkan ya. Minimnya kolaborasi, kerjasama, kemitraan sekolah dengan DUDI tadi, dunia usaha dan dunia industri gitu. Contohnya kita umpamanya, saya beberapa kali ya kunjungan ke ini Bang ya, ke perpustakaan daerah atau perpustakaan wilayah. Saya cerita dengan beberapa orang staf seperti apa perbandingan antara penduduk Medan dengan kunjungan para pengunjung ke perpustakaan. Mereka tidak signifikan. Ya. Tidak signifikan. Itu contoh. Padahal seharusnya dimanfaatkan. Umpamanya, apalagi
dalam keterbatasan perpustakaan di sekolah. Kan perpustakaan itu bisa membantu sebenarnya. Ya. Minimnya apa-apa sekarang mahal Bang ya. Minimnya pembiayaan orang tua untuk membeli buku anak-anak, apakah anak sekolah atau anak kuliah, kan perpustakaan bisa membantu gitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, tadi kita sudah berbincang bagaimana hubungan antara penghafal Al-Quran dengan kecerdasan. Kemudian bagaimana dunia pendidikan kita harus mengadopsi dunia teknologi yang berkembang pesat, sehingga tidak kita harapkan kader-kader kita di pesantren atau di lembaga pendidikan itu jauh dari perkembangan teknologi. Sahabat dakwah, Bung Edi Suhairi ini selain sebagai konsultan berbagai lembaga pendidikan, beliau juga sebenarnya punya pesantren ini, punya pesantren. Tapi beliau belum pernah bercerita tentang pesantren yang beliau kelola. Barangkali bisa dijelaskan seperti apa pesantrennya. Saya punya pesantren Bang, Ya. namanya Mahat Tahfiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah di Tanjung Merawah. Tanjung Merawah persisnya di mana itu? Di Gang Rasmi. Jadi nggak jauh dari Polda lah, 1,5 kilo lewat Polda. Iya. Jadi nggak sampai Tanjung Merawah kota sana kalau kita dari Medan. Kiri, kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi kami di situ. Itu tahun berapa itu dibangun? Berdirinya 2015. 2015. 9 tahun dah ya? Udah 9 tahun Bang. Jadi santri-santri kita itu jauh-jauh Bang. Ada yang dari Mamuju, dari Sulawesi. Dari Sulawesi ada dari Jakarta, Bogor. Berapa santrinya sekarang? Bandung. Sekarang ini pasca COVID mengalami penurunan. Ya. Sekarang kita mengasuh 60 orang. 60 orang lah. Dan ini masa itu aliyah sanawiyah? Sanawi Haliyah. Sanawiyah aliyah, ya. Dan ini masanya penurunan karena belakangan banyak anak-anak yang khatam. Jadi hampir setiap bulan itu ada saja anak-anak yang menyelesaikan hafalan mereka 30 juz itu. Seperti apa pesantren ini? Memang hafal Al-Quran saja? Ya, khusus menghafal Quran. Tapi pelajaran yang terkait dengan dirosat itu tetap kita pelajari seperti bahasa Arab, akidah, ya, fikih, menghafal hadis, kemudian kalau hubungan dengan Al-Quran menghafal matan tajwid, Tuhfatul Atfal, menghafal matan Al-Jazari, kemudian juga menghafal hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu program, tapi tidak mempelajari pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum, matematika, fisika. Bagaimana ceritanya orang dari Mamuju, Sulawesi bisa sampai ke Tanjung Merawah ini? Iya, ada kata mereka sih. Mereka tuh lihatnya di Facebook, di media-media kita, juga, ya? media sosial juga, di Instagram. Jadi Instagramnya sama dengan nama Mahat Tahfiznya, Mahat Tahfiz Imam Ahmad Abi Abdillah, begitu. 60 santri bisa hidup nggak dengan kondisi yang seperti begitu? Sampai sekarang bertahan Bang. Bertahan. Alhamdulillah bertahan. Walaupun di situ ada anak-anak yang kita subsidi ya, ada anak-anak yang yatim, duafa, ya. Tapi sehari-hari anak-anak santri itu seperti apa aja? Mereka tinggal di situ kan? Tinggal di situ Bang. Bagaimana? Makan dapur umum? Ada dapur umum kita? Jadi kan dapat gambaran lah. Mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah bisa tertarik mungkin ke sana, dapat gambaran seperti apa pesantren itu. Jadi kita itu punya moto My Second Home. Jadi kita menyebut bahwa pesantren kita itu rumah kedua bagi santri kita. Karena memang dia bentuknya tidak seperti pesantren ada bangunan sekolah gitu. Karena kita menggunakan rumah-rumah. Jadi kita tinggal di komplek perumahan. Makanya tidak banyak ya sebetulnya makanya ya. Iya. Kalau andai kata banyak pun susah juga kita kan. Dia sampai sekarang kita memakai ada 4-5 rumah yang kita pakai. Oh gitu. Ya. Jadi anak-anak itu tersebar di rumah-rumah itu. Mereka tinggal di situ. Putra dan putri. Putra-putri. Mereka belajar di situ, mereka tinggal di situ, tapi mereka tidak masak. Berapa guru atau pengasuhnya ini? Kalau sekarang ada 10 pengasuhnya, ya gurunya ada. Mereka 10. Tinggal di situ atau di luar? Ada yang tinggal 5 orang, yang selebihnya tinggal di luar. Ceritakan lagi bagaimana suasana di pesantren ini biar dapat gambaran. Jadi yang namanya pesantren Quran ini kan Bang, kesehariannya kita mendengar anak-anak melantunkan bacaan Al-Quran gitu. Jadi malah ada beberapa orang tua itu senangnya ke situ ketika ditanya, sebenarnya kita larang itu orang tua untuk sering-sering kunjungan karena kunjungan hanya boleh di hari Ahad gitu. Nah, ini orang tua sering datang.
alasannya cuma satu saja gitu. Dia rindu tuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dia sendiri tidak dapatkan di rumahnya gitu. Yang dia sendiri memiliki keterbatasan untuk membaca Al-Quran. Jadi datang hanya sekedar mau mendengar anak-anak membaca Dan itu Al-Quran. kan juga ibadah ya. Ya. Gitu. Obat juga itu kan. Ada juga orang yang datang katanya untuk terapi. Nah, itu dia. Itu dia. Untuk terapi. Kalau kita menyebut sekarang dengan ruqyah lah. Ya, oke. Jadi anak-anak itu membaca, ya dia duduk aja di situ. Duduk di situ. Dengan harapan kesembuhan. Ya, ya. Kalau dia yakin itu kan, kenapa bilang tidak kan? Ya. Dan banyak anak-anak penghafal Quran yang dari pengalaman kita, dari rumah bawa penyakit, sampai di situ sembuh, Bang. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik penyakit batin, ya, penyakit batin ini kata orang ya. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin umpamanya. Ada yang sakit fisik seperti gangguan jantung umpamanya. Dengan menghafal Quran mereka sembuh. Ustaz, ini ada satu yang ingin kami tanyakan sebelum menutup. Sebagai kader perserikatan, pernah aktif di EPM atau RF, kemudian melihat Muhammadiyah seperti ini. Apa pesan-pesan Bang Edi, Ustaz Edi, tentang Muhammadiyah dan dunia pendidikan yang menjadi amal usahanya? Iya, bagi saya yang pernah aktif. Ini otokritik saja, tidak mengapa. Iya, bagi saya yang pernah aktif di IPM dulu ya. IPM. Kemudian saya juga pernah aktif di Muhammadiyah dulu di BPK. Masa Pak M. Nur Rijali. Ya. Muhammadiyah ini besar, organisasi besar. Kaitannya dengan pendidikan, seharusnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Muhammadiyah itu mewarisi kebesaran organisasi Muhammadiyah. Tidak saja mewarisi nama besar, mewarisi kebesaran Muhammadiyah itu maknanya kalau Muhammadiyah dikelola bagus, punya aset yang banyak, karena ada orang-orang yang amanah, ada orang-orang hebat di situ. Nah, semangat ini juga harus bisa diwarisi atau terwarisi di lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Indikatornya apa? Kepala sekolah punya leadership yang bagus, punya semangat dakwah yang tinggi, punya inovasi, punya kemampuan manajerial yang bagus juga. Sistem jadi, yang kepala tertata. Sekolah di Muhammadiyah tidak boleh asal jadi ya. Iya, seharusnya begitu. Harus level A itu kan? Seharusnya begitu. Iya. Gitu. Jadi rekrutmennya harus diperhatikan betul lah oleh pimpinan Muhammadiyah. Benar. Dan saya melihat peran strategis dari Dikdasmen itu sesungguhnya harus bisa terimplementasi secara baik di sekolah. Sekolah ya. Barangkali pesan terakhir, ada mungkin testimoni terakhir atau pesan terakhir sebelum kita mengakhiri ini kepada sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun dia berada. Baik tentang pendidikan, baik tentang apa saja yang mau Bung Edi sampaikan. Bagi sahabat dakwah Muhammadiyah, ayah bunda di rumah tentunya, mari kita tanamkan sebuah semangat belajar kepada anak-anak kita, supaya mereka menjadikan pendidikan Islam sebagai pilihan. Dan yang kedua, hadirkan para penghafal Al-Quran di setiap rumah kita. Semoga dengan semangat ini Allah berikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Pesan yang sangat bermakna dan bernilai. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita sudah setengah jam berdiskusi dengan Ustadz Edi Suhairi tentang bagaimana dunia pendidikan Islam hari ini. Dan banyak hal yang pesan-pesan yang disampaikan. Kita berharap pesan-pesan itu dapat Anda cermati, Anda hayati, dan sebagai organisasi yang besar, kita dapat mengimplementasikan harapan-harapan itu menjadi sebuah realita di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan klik lonceng daripada YouTube Muhammadiyah Sumut Channel. Kita harap dengan partisipasi Anda mendorong media center Muhammadiyah ini akan terus berkembang, dapat menjadi bagian dari kebesaran Muhammadiyah di masa akan datang. Kami mohon maaf bila dalam diskusi ini ada sesuatu yang salah, itu adalah salah kami dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nasrum minallah wa fatun qarib. Wa bisirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.